Yang selanjutnya pada pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasarnya yaitu membuat ringkasan, IPS-nya kerjasama atau gotong royong, IPA-nya bentuk energi dan manfaatnya, sedangkan musik bernyanyi tentang lingkungan. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama mampu menyebutkan macam-macam bangun datar. Yang kedua siswa mampu membuat ringkasan atau membuat suatu karangan tentang lingkungan di rumahnya. Selanjutnya kompetensi dasar, kompetensi inti dari IPS yaitu siswa mampu mengaplikasikan kerjasama atau gotong royong terhadap teman di lingkungan sekolah. Selanjutnya pada pembelajaran IPA, siswa mengenal bentuk-bentuk energi serta manfaatnya. Pada pembelajaran musik yaitu siswa mampu menyanyikan lagu tentang lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mengenal bagian-bagian bangun datar, siswa mampu membuat karangan, siswa mampu mengaplikasikan kerjasama gotong royong terhadap teman, siswa mengenal bentuk-bentuk dan macam-macam energi serta manfaatnya. Yang selanjutnya siswa mampu menyanyikan lagu tentang lingkungan. Metode yang dilakukan yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan metode eksperimen. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media gambar dan video. Sumber belajarnya yaitu buku. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama terdiri dari kegiatan pendahuluan yaitu memberi salam dan berdoa, mengecek kehadiran serta memberikan motivasi yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga menyampaikan garis besar materi. Yang kelima mengajukan pertanyaan. Yang kedua ada kegiatan inti. Yang pertama yaitu guru memberikan satu gambar, kemudian guru mengajak siswa untuk mengamati gambar tersebut. Di dalam proses mengamati, maka guru bertanya kepada siswa terhadap gambar yang telah diamati tadi. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan dari materi dan pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya ada mencoba, yaitu guru membentuk masing-masing kelompok terdiri dari 4 dan guru mengambil gambar tersebut kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam gambar itu ada gambar lingkungan seorang anak yang rapi, lingkungannya yang bersih, dan yang kedua di lingkungannya itu banyak sampah. Nah, di situ guru mampu memberikan pengetahuan terhadap setiap gambar itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang ada di buku, kemudian menyimpulkannya. Dan yang terakhir, guru memberikan waktu kepada siswa untuk memberi kesimpulan dari masing-masing kelompok dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran. Memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menjawab secara lisan untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah mengerti atau dipahami. Selanjutnya memberikan tugas yang berkaitan dengan materi. Memberitahukan materi selanjutnya yang akan dibahas agar siswa mempersiapkannya dari rumah. Berdoa penutup dan salam penutup. Yang ke-8, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di sekolah dasar.
Yang pertama, keterbatasan atau kemampuan guru yang kurang mampu untuk menggunakan pembelajaran tematik karena kurangnya pelatihan yang dilakukan. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan itu masih menggunakan pendekatan satu mata pelajaran sehingga menyulitkan guru dalam memadukan beberapa materi. Yang ketiga, permasalahannya itu keterbatasan dari ruangan kelas. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pembelajaran. Yang kelima, dalam pembuatan pembelajaran tematik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memadukan tema pada setiap mata pelajaran. Yang kesembilan, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu di mana pembelajaran tematik itu mengacu pada kebijakan atau peraturan undang-undang di mana setiap peserta didik dan satuan pendidikan berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai bakat. Itu adalah isi dari undang-undang pemerintah. Nah, yang kedua yaitu ada psikologis, di mana psikologis ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik atau materi itu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya ada landasan filosofis, yaitu terbagi menjadi 3, ada humanisme, progresivisme, konstruktivisme. Di mana humanisme ini yaitu di dalam proses pembelajaran atau perencanaan pembelajaran terlebih dahulu kita harus melihat keunikan atau karakteristik dari peserta didik. Dan yang kedua itu proses pembelajaran itu harus memiliki tujuannya, yaitu harus meningkatkan kreativitas dan menggabungkan dengan pengalaman siswa. Yang ketiga ada konstruktivisme, di mana keaktifan siswa dalam menemukan sendiri dan mengkomunikasikannya secara menyeluruh. Dan yang ke-10, jelaskan konsep pembelajaran tematik, di mana konsep pembelajaran tematik yang pertama yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dan mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Metode dalam pembelajaran tematik. Model-model yang ada dalam pembelajaran tematik, yang pertama yaitu ada fragmented. Yang kedua ada connected atau model terhubung. Yang ketiga ada nested. Yang keempat ada sequenced. Yang kelima ada shared. Yang keenam ada webbed atau jaringan laba-laba. Yang ketujuh ada tiered. Yang kedelapan ada integratif, immersive, dan network. Yang kelima mengajukan pertanyaan. Yang kedua ada kegiatan inti. Yang pertama yaitu guru memberikan satu gambar, kemudian guru mengajak siswa untuk mengamati gambar tersebut. Di dalam proses mengamati, maka guru bertanya kepada siswa terhadap gambar yang telah diamati tadi. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan dari materi dan pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya ada mencoba, yaitu guru membentuk masing-masing kelompok terdiri dari 4 dan guru mengambil gambar tersebut kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam gambar itu ada gambar lingkungan seorang anak yang rapi, lingkungannya yang bersih, dan yang kedua di lingkungannya itu banyak sampah. Nah, di situ guru mampu memberikan pengetahuan terhadap setiap gambar itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang ada di buku, kemudian menyimpulkannya. Dan yang terakhir, guru memberikan waktu kepada siswa untuk memberi kesimpulan dari masing-masing kelompok dari pembelajaran yang telah dilakukan.
Kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran. Memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menjawab secara lisan untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah mengerti atau dipahami. Selanjutnya memberikan tugas yang berkaitan dengan materi, memberitahukan materi selanjutnya yang akan dibahas agar siswa mempersiapkannya dari rumah. Berdoa penutup dan salam penutup. Yang kedelapan, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama, keterbatasan atau kemampuan guru yang kurang mampu untuk menggunakan pembelajaran tematik karena kurangnya pelatihan yang dilakukan. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan itu masih menggunakan pendekatan satu mata pelajaran sehingga menyulitkan guru dalam memadukan beberapa materi. Yang ketiga, setiap mata pelajaran. Yang kesembilan, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu di mana pembelajaran tematik itu mengacu pada kebijakan atau peraturan undang-undang di mana setiap peserta didik dan satuan pendidikan berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai bakat. Itu adalah isi dari undang-undang pemerintah. Nah, yang kedua yaitu ada psikologis, di mana psikologis ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik atau materi itu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya ada landasan filosofis, yaitu terbagi menjadi 3, ada humanisme, progresivisme, konstruktivisme. Di mana humanisme ini yaitu di dalam proses pembelajaran atau perencanaan pembelajaran terlebih dahulu kita harus melihat keunikan atau karakteristik dari peserta didik. Dan yang kedua itu proses pembelajaran itu harus memiliki tujuannya, yaitu harus meningkatkan kreativitas dan menggabungkan dengan pengalaman siswa. Yang ketiga ada konstruktivisme, di mana keaktifan siswa dalam menemukan sendiri dan mengkomunikasikannya secara menyeluruh. Dan yang ke-10, jelaskan konsep pembelajaran tematik, di mana konsep pembelajaran tematik yang pertama yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dan mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Metode dalam pembelajaran tematik. Model-model yang ada dalam pembelajaran tematik, yang pertama yaitu ada fragmented. Yang kedua ada connected atau model terhubung. Yang ketiga ada nested. Yang keempat ada sequenced. Yang kelima ada shared. Yang keenam ada webbed atau jaringan laba-laba. Yang ketujuh ada tiered. Yang kedelapan ada integratif, immersive, dan